Pagi ini saya masih sharing berbagi saudara judul firman Allah, tema yang kita pelajari dalam 2 hari, ini hari yang ketiga, tentang 3 prinsip membangun hidup kuat di dalam Tuhan. Kemarin kita udah belajar prinsip yang pertama, prinsip yang kedua tentang bagaimana kita membangun hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan, tinggal di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita baca dulu kembali ayat pendahuluan renungan kita ya. 2 hari kita baca, ini hari ketiga kita baca ayat yang sama. Efesus 6 ayat 10. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama keras kita baca ayat ini 1, 2, dan 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 2 hari saya katakan pada saudara, saya ingin ulang sedikit lagi supaya nyambung dengan bagian yang ketiga tentang bagaimana kita membangun iman kita kuat dalam Tuhan. Kata akhirnya adalah ini pilihan satu-satunya, akhirnya. Berarti gak ada pilihan yang lain. Pilihannya cuma satu. Ini pilihan terakhir buat kita. Bahwa memang kita harus hidup kuat di dalam Tuhan. Tinggal kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa kita harus hidup di dalam Tuhan, tinggal kuat dalam Tuhan? Karena semua manusia hidup di dunia ini gak ada yang kuat, semuanya lemah. Dihantam masalah, kena persoalan, apalagi kalau masalah itu berkepanjangan, gak selesai-selesai. Datang masalah satu belum selesai, dihantam masalah kedua. Tendensi kita cenderung kita jadi lemah. Contohnya kita sudah belajar 2 Samuel pasal 31, peperangan antara Daud dengan Saul yang berkepanjangan. Heran, Saul yang punya segalanya, prajurit dia bisa gerakkan, ekonomi, materi keuangan dia punya, segala dia punya, dia bisa pakai gerakan secara powerful. Tapi aneh, dia yang kejar Daud, Saul raja yang memusuhi Daud, Saulnya tambah hari tambah lemah karena nggak selesai-selesai masalahnya. Tapi heran, Daud yang dikejar problem, Daud yang dikejar masalah oleh sang rajanya sendiri. Daud Alkitab tuliskan makin lama makin kuat, makin hari makin kuat. Apa rahasia pemicunya? Sebab Daud itu a man of worship, seorang penyembah. Dia tinggal di dalam Tuhan dan tinggal dalam kekuatan kuasanya. Nah, dari Efesus 6 dari ayat 10 turun ke bawah, kita sudah belajar 2 prinsip, saudara ya. Prinsip yang pertama di Efesus 6, di bawahnya ayat yang ke-14 sampai 15, kita mesti pegang firman Tuhan. Selesai kita belajar. Lalu kemarin kita belajar prinsip yang kedua, kita mesti pegang perisai iman. Perisai iman, kemarin kita belajar ini bicara perisainya adalah perisai yang utuh. Dari kepala sampai kaki, terlindungi total. Kenapa perisai iman? Karena ini bicara tentang iman yang total, iman yang utuh, iman yang penuh, tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Bagaimana hadapi masalah, hadapi kesulitan, bahkan dihantam badai kesulitan. Kita orang percaya tetap tinggal kuat dalam Tuhan. Kita mesti pegang perisai iman. Perisai iman di sini adalah perisai iman bicara iman yang utuh, iman yang totalitas. Yang tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Pokoknya di pikiran kita, di hati kita 100% cuman Tuhan yang menolong kita. Nah, kemarin saya sempat terangkan sama saudara tentang jenis-jenis iman. Saya janjikan sebetulnya saya mau langsung masuk ke 3. Tapi kan belum selesai kemarin. 3 jenis iman yang saya coba angkat sama saudara. Supaya kelar gitu maksud saya ya. Minimal saya temukan, mungkin ada banyak di Alkitab jenis-jenis iman. Ingat, jenis itu beda sama level. Kalau level itu ada terapnya, ada tingkatannya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, itu level. Saya nggak bicara level. Yang saya temukan iman itu bicara jenisnya. Jenisnya boleh beda, tapi powerfulnya sama. Jenisnya boleh nggak sama, kekuatannya sama. Mana yang ada mau pakai? Jenis yang mana? Yang pertama ada jenis iman yang namanya iman pasti jadi. Imannya perwira Kapernaum. Yesus berkata begini, karena dia berkata, oke, aku akan datang menyembuhkan hambamu. Perwira berkata, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja firmanmu. Sepatah kata, aku percaya hambaku sembuh. Yesus geleng-geleng. Aku tidak pernah mendapati iman sebesar ini.
iman yang total, iman yang penuh, tidak ada bimbang, tidak ada ragu, hanya sepatah kata dia percaya hambanya sembuh. Aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Makanya Yesus berkata gini, pulanglah, pergilah, jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Jadi sungguh-sungguhan. Iman tuh pasti jadi. Saya pikir lewat ya. Saya masuk yang kedua. Ada jenis iman kedua, itu namanya iman sebesar biji sesawi. Ingat saudara ya, poin pertama tentang iman biji sesawi, ini bukan bicara iman yang kecil sebetulnya. Iman sebesar biji sesawi itu bicara iman yang bertumbuh. Tetapi saya tidak bicara angle yang ini. Tapi penting Anda ngerti bahwa ketika kita bicara iman jenis yang kedua, yang namanya iman sebesar biji sesawi, ini bukan iman yang kecil. Ini iman yang bertumbuh, yang tambah hari tambah besar ternyata pertumbuhannya. Makanya ada kata iman sebesar biji sesawi. Kan kecil ini, tapi bukan bicara kecilnya, pertumbuhannya. Sebab biji sesawi yang kecil itu nanti jadi pohon sesawi. Dan Anda kalau ke Holy Land, ke Israel, pohon sesawi itu bukan sawi, sayur. Itu pohon sesawi, pohon yang gede, pohon yang besar. Alkitab katakan burung-burung bersarang di dahannya, menjadi perlindungan. Ini bicara iman yang bertumbuh. Orang kalau imannya makin bertumbuh, makin dewasa, makin besar, itu banyak orang bernaung di dahannya. Banyak orang menikmati buahnya datang kepada dia, bernaung, sharingnya dengan dia, tanyanya sama dia. Itu iman sesawi, makin bertumbuh. Doa saya, imanmu bagaikan biji sesawi, terus bertumbuh sampai dewasa. Sampai kalau orang punya masalah, datangnya sama saudara. Sampai ketika orang lihat rumah tangga saudara, orang terinspirasi, rumah tangganya luar biasa ya, harmonis ya, diberkati ya, rumah tangganya kuat ya, pasti ada Tuhan. Nanti kalau orang punya masalah rumah tangga, tanyanya sama saudara. Itu biji sesawi. Tapi saya nggak bicara angle yang ini, saya bicara angle yang lain. Biji sesawi memang kecil, kenyataannya realitanya kecil. Tapi jangan lupa, meskipun dia kecil, Anda lihat di gambar itu kecil banget, lebih kecil daripada biji apa itu namanya itu bubur itu kacang hijau. Kacang hijau lebih besar seperkian persennya. Biji sesawi sangat kecil, ditiup kena hidung kita udara, dia bisa geser loh. Saking kecilnya biji sesawi. Tetapi meskipun biji sesawi kecil, jangan lupa dia bulat. Mari kita baca ayatnya ya. Matius 17 ayat 20, jenis iman kedua. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman sebesar biji sesawi ini powerful ternyata. Iman yang dapat memindahkan gunung. Hai gunung persoalan, pindah kamu ke sana. Pindah gunung persoalannya. Makanya kalimat di bawahnya luar biasa, sangat memberkati iman kita. Iman biji sesawi dikatakan takkan ada yang mustahil bagimu. Setiap orang percaya anak Tuhan yang punya iman sebesar biji sesawi, itu akan mengalami takkan ada yang mustahil bagimu. Gunung sebesar, masalah sebesar gunung itu bisa pindah, dia bisa menang. Iman ini iman yang luar biasa. Memang realitanya biji sesawi memang kecil, tetapi bulat, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Ini bicara iman yang utuh. Ini bicara iman yang total. Iman yang tidak ada embel-embel lain. Iman yang tidak ada motivasi-motivasi yang negatif. Nah banyak kita punya iman sih sama Tuhan. Kamu percaya Pak sama Tuhan? Percaya. 100%, 100% kata mulutnya. Tapi kenyataannya masih ada embel-embelnya. Harusnya iman sebesar biji sesawi yang Alkitab katakan, kalau kamu punya iman seperti ini, iman yang utuh, iman yang bulat, iman yang total, tak ada yang mustahil bagimu. Kamu bisa memindahkan gunung masalahmu. Asal total. Ini betul-betul 100% percaya pada Yesus.
Pokoknya hanya Yesus, lupakan yang lain. Hanya Yesus, tidak ada yang lain dalam hidup kita. Perhatikan dua kalimat yang barusan pendek saya katakan. Kelihatannya sederhana, tapi itu penting loh. Itu namanya iman yang total. Itu namanya iman yang bulat. Pokoknya hanya Yesus jawaban buat semua masalah kita. Hanya Yesus, lupakan yang lain. Hanya Yesus, tidak ada yang lain dalam hidup kita. Pokoknya di pikiran kita, di hati kita, tindakan kita, yang kita lakukan, hanya Yesus jawaban buat semua masalah saya. Gak ada embel-embel loh ya. Karena kadang-kadang ada orang percaya sama Yesus. Maafkan saya ya, saya mesti berkata terus terang. Masih percaya ramalan-ramalan. Apa kata bintang, apa kata ramalan. Tapi percaya pada Yesus, ke gereja. Masih percaya kata feng shui, hong shui segala macam yang ya itulah seputar itulah saudara ya. Ada banyak orang percaya tapi masih ada tambahannya. Harusnya Yesus itu segalanya buat kita. Jawaban buat setiap masalah kita. Kita nggak butuh yang lain. Kita butuhnya hanya Yesus. Nah, saya berharap pagi ini Anda punya iman seperti ini. Pokoknya 100% hanya Yesus. Saya suka bilang pinter boleh. Apa jenius boleh. Harus kali jenius Anda, kalau jenius pinter silakan. Tapi ingat, yang namanya iman itu di atas logika. Iman kita itu harus di atas, lebih tinggi daripada kejeniusan saudara. Karena logika, jenius, pikiran kita itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi Alkitab katakan 5 ditambah 2 dibagi 5.000 orang. Masih ada sisa saldonya 12 keranjang besar. Itu gak bisa diselesaikan dengan kejeniusan. Itu tidak bisa diuraikan. Gimana caranya ya? Kok bisa lebih? Kok 5 tambah 2 bisa dibagi-bagi 5.000 orang? Masih ada saldonya lagi. Masih ada sisanya lagi. Masih bisa nyimpen lagi, nabung lagi. Gak masuk akal tuh. Yang beginian pekerjaan iman. Yang beginian pekerjaan iman yang utuh. Iman yang total. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Makanya orang Kristen kalau punya perisai iman, punya iman yang utuh, pegang iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Saya percaya hidupnya tetap kuat meskipun hadapi masalah. Hadapi masalah, kebutuhan 5.000 orang, pengeluaran kebutuhan lebih besar daripada yang kita punya. Tapi tetap percaya tuh, heran masih ada sisanya, masih ada kelebihannya, tetap kuat. Makanya saya mau katakan, iman harus di atas logika. Pikiran kita, logika kita harus tunduk kepada iman, tunduk kepada firman Allah. Itu yang betul. Miliki iman jenis yang kedua saudara. Ketika kita punya perisai iman yang utuh. Saya mau kasih tahu saudara, Anda akan tetap kuat, tinggal kuat dalam kekuatan kuasanya. Masuk yang ketiga. Saya mau terangkan jenis iman yang ketiga ini luar biasa menurut saya. Ini jenis iman yang powerful, dahsyat. Iman yang percaya seolah-olah telah terima, realitanya belum. Dan ini lebih daripada sekedar berhayal. Ini bukan sekedar berhayal. Kalau orang berhayal, punya mimpi nanti saya jadi gini-gini. Itu berhayal, punya mimpi, itu seringkali berdasarkan dari diri kita sendiri. Tetapi ini berdasarkan kuasa Tuhan, janji Allah yang kita pegang. Kita mintanya sama Tuhan, sumber kuasanya dari Tuhan, kita minta belum terima. Tapi seolah-olah Yesus katakan, seolah-olah kamu sudah menerimanya. Coba kita baca ayatnya, jenis iman yang ketiga, percaya yang ketiga. Totalitas loh ini, perisai iman ini buat kita. Markus 11 ayat 24, mari sama-sama keras kita membacanya. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, teruskan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka kamu akan menerimanya. Maka itu akan jadi dalam hidupmu, diberikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Ini Yesus langsung yang mengajarkan. Bukan nabi, bukan rasul. Yesus yang mengajarkan. Jadi ini bukan sekedar berhayal. Berhayal itu dari pikiran kita sendiri.
Tapi ini dari perkataan Tuhan, sumbernya dari kuasa Tuhan kita percaya. Jadi kalau kita punya permohonan, kita punya masalah. Ketika orang menghadapi masalah bagaimana tetap kuat? Tentu punya permohonan supaya menang. Ada pengen diberkati, Anda pengen dipulihkan. Datang sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Bagaimana caranya? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Bagaimana cara kita berdoa minta sama Tuhan? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini cara doa yang luar biasa. Ini iman yang powerful menurut saya. Doa sama Tuhan, minta sama Tuhan, belum terima sebetulnya yang kita minta, belum kita dapat, wujudnya belum ada kok. Tetapi Tuhan ajarkan, percayalah, seolah-olah dikatakan kamu sudah menerimanya. Maka nanti itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, belum terima loh. Saya itu kalau ingat baca ayat ini, saya selalu terinspirasi apa yang saya pernah alami dengan satu jemaat di Surabaya. Itu puluhan tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu kali. Ini cerita udah puluhan tahun yang udah lama banget. Ya, tapi setiap kali saya baca ayat ini, saya ingat sama dia. Karena saya boleh cerita, mungkin jemaat udah sering kali saya ceritakan. Tapi itu pengalaman yang memang menginspirasi saya. Cara berdoa itu luar biasa ini. Jadi saya tuh pernah pelayanan di Surabaya, di satu gereja. Mungkin saya nggak sebutkan gerejanya. Mungkin saya khotbah ayat ini salah satu khotbah saya yang lama sebelumnya. Nah ketika hari itu kesekian kalinya saya pelayanan di gereja itu selesai khotbah, biasa kayak di Jombang begitu, saya di depan pintu gereja, orang mau keluar maksudnya, salam-salaman sebelum pandemi 15 tahun yang lalu kan ini. Ada seorang ibu muda gendong anak masih baby, masih kecil, saya lupa umur berapa itu ya, digendong. Nah si ibu muda ini berkata begini sama saya, Pak Pendeta, Pak Yohanes, anak ini hasil Pak Yohanes setahun yang lalu datang ke sini. Anda kalau dengar kata-kata ini bingung kan? Saya bingung loh saudara ya. Pak Yohanes anak ini sambil nunjuk babynya ini hasil Pak Yohanes datang setahun yang kemarin ke sini. Kan bingung. Ini di sebelah saya kan ya mesa-mesa buyang-guyu orang Jawa katakan. Bingung kan saudara, hasil saya datang maksudnya apa? Dia mulai cerita, ibu ini sama suaminya dia menikah 7 tahun gak punya anak. Nah rupanya kayaknya menurut dia mungkin saya khotbahkan ayat ini. Saya kalau mengajar biasa saja, saya menerangkan ayat, kalimat itu yang saya angkat. Saya bukan pengajar firman yang terlalu ngeroh bagaimana membawa orang ngeroh. Kadang tapi mayoritas tidaklah seperti itu. Biasalah ngajar kayak begini, Anda dengar saya tiap hari, gak nganeh-nganehin gitu. Tapi rupanya saya khotbah ini percaya seolah-olah udah menerima. Belum menerima, tapi seolah udah menerima. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Apakah dia mendapat sebuah pewahyukan. Firman Allah terwahyukan dalam hidupnya. Dia melangkah berbeda. Pulang gereja nggak langsung pulang. 7 tahun nggak punya anak menikah. Dia mampir ke baby shop. Beli peralatan bayi. Beli minyak telon, beli bantal, beli guling. Ya beli peralatan bayi seolah-olah kayaknya minggu depan, bulan depan mau melahirkan. Padahal mengandung saja tidak. Tapi dia membeli peralatan bayi. Mungkin ini yang suka sama teman-teman hamba Tuhan atau Alkitab katakan tindakan profetik. Saya tahu, saya bahkan berani berkata, memang kadangkala iman itu butuh tindakan profetik. Ini orang ibu muda dengan suaminya lakukan tindakan profetik, beli peralatan bayi. Tapi intinya singkat saya potong biar pendek. Tapi 1 tahun kemudian dia melahirkan loh. 1 bulan kemudian dia mengandung. Tidak lama kemudian dia melahirkan anak laki-laki. Berarti sekarang udah umur 15 tahun lebih saudara ya. Itu contoh. Itu contoh yang saya selalu ingat apa yang saya pernah alami. Melihat seseorang dengan pengalaman saya lihat di situ. Tentang ayat ini. Ini contoh, ini tindakan iman yang powerful. Belajar miliki iman ini. Memang kadang-kadang kita lemah. Tapi kalau kita punya iman yang utuh begini. Iman yang total. Pokoknya hanya Yesus. Lupakan yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus penolong setiap kita. Nah dengan cepat saya masuk yang ketiga sekarang. Dengan waktu yang ada saya mau pakai. Berdoa dengan tak putus-putusnya. Tetap dalam perikop yang sama. Dalam pasal yang sama. Efesus 6 ayat 18.
Yang pertama, pegang firman Tuhan. Yang kedua, pegang perisai iman. Iman yang utuh, iman yang total. Yang ketiga, kita mesti hidup dalam doa dan doa dengan tidak putus-putusnya. Mari kita baca ayatnya Efesus 6 ayat 18. Keras kita baca 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Firman Allah mengajar kepada kita dalam perikop tentang bagaimana kita kuat, tinggal kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan, bukan makin lama makin kuat. Yang ketiga poinnya adalah kita mesti berdoa dengan tidak putus-putusnya. Makin Anda banyak berdoa, makin bagus. Makin saudara hidup dalam doa, makin luar biasa. Karena gini saudara ya, ketika kita bicara doa, doa itu adalah keintiman dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan. Saya ulang saudara ya, ketika kita ngomong tentang doa, bicara tentang doa, doa itu bicara keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Dekat dengan Dia, ngalami Tuhan dalam hidup kita. Dan doa itu artinya sama dengan kita nggak sanggup. Kita berdoa pada Tuhan kenapa? Salah satunya ada banyak pengertian. Jangan dipotong dulu saudara ya. Doa itu sama dengan gini, kita udah nggak sanggup hadapi masalah. Makanya kita berdoa, kita udah nggak mampu menghadapi kesulitan kita. Berat masalahnya Pak. Lalu kita berdoa, minta tolong sama Tuhan. Nah doa karena kita udah merasa nggak sanggup, nggak mampu hadapi masalah. Lalu dalam doa itu kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jadi pada poin bagian ini saya banyak mengajarkan doa. Ada angle-angle tentang doa yang berbeda-beda terwahyukan saya terima. Tapi pagi ini saya mau bicara tentang iman yang utuh. Saya bicara bagaimana kita kuat dipelihara dalam kekuatan kuasa Tuhan. Doanya jangan putus-putus. Banyak doa makin bagus. Hidup dalam doa itu luar biasa. Sebab ketika kita berdoa itu bagaikan kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita berdoa kita bagaikan menyerahkan segala pergumulan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita menghadapi masalah. Aku lemah Tuhan. Lalu dalam doa kita serahkan bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah begini saudara. Ketika kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, ketika kita serahkan, Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Saya ulang. Ketika kau punya masalah, kau tidak mampu hadapi, engkau berdoa. Itu sama dengan kau menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam doamu. Dan yang terjadi ketika kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Dan ketika Tuhan turun tangan, apa yang terjadi turun tangan? Kalau Tuhan turun tangan, tidak ada yang bisa lawan. Kalau Tuhan turun tangan kita pasti menang. Kalau Tuhan turun tangan kita pasti dipulihkan. Kalau Tuhan turun tangan kita pasti diberkati dengan luar biasa. Karena ketika kita sedang berdoa, doa itu adalah awal daripada berkat. Doa itu awal daripada kemenangan yang membuat Anda diberkati karena kehidupan doamu. Doa itu membuat kita mengalami perkara-perkara yang tak terbatas kuasa Tuhan dicurahkan, dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan mengalirkan kuasanya lewat doa, lewat hubungan kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Doa itu awal berkat loh. Jadi kalau Anda ingin menang, Anda ingin diberkati, dipulihkan, awali hidupmu dengan doa. Karena doa bicara penyerahan. Nah, apa yang terjadi? Saya coba tunjukkan sama saudara. Kalau kita hadapi masalah, apa yang terjadi ketika kita merasa tidak mampu hadapi persoalan? Lalu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berserah dalam doa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 10 saudara ya. Saya baca ayat-ayat ini, perhatikan dengan baik. Begini kata firman Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Ayat 7 dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apa hasilnya? Kalau kita berserah kepada Tuhan dalam doa, ini hasilnya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan, akan melengkapi, apalagi akan meneguhkan, apalagi akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu, perhatikan kalimat ini, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi itu hanya seketika lamanya. Tidak ada penderitaan yang kita hadapi selama-lamanya. Catat baik-baik. Apa yang terjadi ketika kita punya masalah, kita punya kesulitan, lalu kita berdoa, kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Kita serahkan ayat 7, katakan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita serahkan segala ketakutan, kebimbangan kita kepada Tuhan. Kadang kita bimbang, bawa dalam doa, serahkan sama Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita mulai serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan? Alkitab katakan, setelah kita menghadapi penderitaan itu, catat ini. Setelah kita menghadapi kesulitan masalah-masalah kita yang seketika lamanya, justru ini yang terjadi. Setelah dihantam masalah, ini yang terjadi. Kita akan makin dilengkapi. Kita semakin diteguhkan. Kita semakin dikuatkan. Kita semakin dikokohkan. Justru lewat doa, lewat kita berserah sama Tuhan, makin kuat. Setelah hadapi masalah, makin kokoh, bukan makin jatuh, bukan makin lemah, makin kuat, bukan makin kacau balau hidup kita, makin dilengkapi. Anda orang Kristen, anak Tuhan, jemaat yang saya gembalakan secara online, ada jemaat yang tergembala secara fisik dengan saya di GSP di Jombang, Philadelphia Jombang. Tapi ada banyak ribuan di antara saudara, saya menggembalakan saudara secara online. Saya tidak keberatan ketika ada telepon saya datang berkunjung ke Jombang, katakan saya jemaat online-nya Pak Yohanes. Pak Yohanes itu gembala online saya nggak keberatan, memang itu kenyataannya. Iya kan? Saya memberi makan rohani, menggembalakan saudara setiap hari, memang seperti itu. Saya mau ingin berkata sebagai gembalamu secara online sama saudara. Dengar baik-baik. Anda jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika kamu mengerti prinsip 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Ketika dihantam masalah, kena kesulitan pagi ini, adakah di antara saudara yang saya kasihi, engkau sedang menghadapi masalah, ada goncangan dalam hidupmu? Tidak usah takut. Kalau Anda ngerti prinsip ayat ini, justru di balik goncangan yang seketika lamanya, nanti Anda menerima bagian dari Tuhan, Anda makin dikuatkan. Bukan makin kocar-kacir. Itu kalau Anda misalnya punya toko, bisnis, usaha saudara, bukan makin kacau, makin dilengkapi. Yang belum ada, nanti jadi ada. Yang belum Anda punya, jadi punya. Bukan makin kurang, makin dilengkapi. Kapan pendeta makin dilengkapi sama Tuhan? Setelah kita mengalami goncangan, setelah kita mengalami kesulitan. Justru goncangan, kesukaran, masalah yang datang sama kita, itu membuat kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Makin dilengkapi loh. Makin apa? Dikokohkan. Kalau Anda punya jabatan kedudukan, ada yang goncang-goncang, ada yang fitnah-fitnah. Kedudukan jabatanmu ada yang congkel-congkel, saudara mau dijegal, gak usah takut. Anda kalau ngerti prinsip ini, berarti Anda ngerti, oh berarti jabatanku akan dibikin teguh, makin kokoh. Orang makin menghormati saudara, karena bukan makin jatuh Tuhan bela saudara. Percaya begini, doa itu awal daripada pertolongan. Sebab ketika kita berdoa, Anda gak sadar ketika Anda berdoa, Anda itu mengalirkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ketika kamu berdoa tanpa disadari, Anda sedang menghadirkan kuasa Tuhan, kerajaan Allah datang membackup pekerjaanmu. Apa sih pekerjaanmu? Pimpinanmu. Pimpinan saudara? Kalau ada yang goncang, berarti Tuhan mau bikin kokoh, makin teguh.
makin dikuatkan. Justru kalau Anda ngerti prinsip 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Kalau Anda gak punya persoalan, justru Anda mesti bertanya, kok gak ada persoalan sih? Justru kalau Anda ngerti prinsip 1 Petrus pasal 5 ayat 10, ketika masalah datang, goncangan datang, Anda berkata nih, welcome masalah dengan bangga, welcome persoalan. Karena Anda udah ngerti, kalau ada goncangan, kalau ada masalah, Anda dibikin kokoh, Anda dibikin kuat, Anda dibikin luar biasa, makin dilengkapi. Anda ngerti prinsip ini saudara ya? Justru kalau gak ada masalah, ya gini-gini aja. Kalau gak ada tantangan kesulitan, ya gini-gini aja, flat saja, normal-normal saja. Kedudukan kita biasa saja, omset saudara biasa saja. Jabatan saudara, ya gini aja. Pandemi itu goncangan loh. Saya banyak melihat goncangan justru membuat banyak orang jadi kuat imannya. Bisnisnya tambah kuat, lewati goncangan malah muncul. Kalau gak ada pandemi, gak ada goncangan, Anda gak jadi jemaat online saya. Kalau gak ada goncangan, GSPDI Philadelphia Jombang tidak bisa menjadi rumah Allah buat siapa saja. Rumah anugerah, orang boleh diberkati dengan ibadah dan firman Allah. Ini hasil goncangan kalau Anda tahu. Justru saya berdoa, kami berdoa jemaat. Justru waktu berdoa itu mengalir kuasa Tuhan. Kalau ngomong gini terharu juga ya. Anda bisa ngerti saudara ya. Anda bisa ngerti. Justru kalau Anda ngerti prinsip ini, kalau ada goncangan masalah, welcome masalah. Karena Anda tahu Anda mau di-up sama Tuhan. Saya ngerti yang namanya pengalaman kerja itu penting. Saya tahu meskipun saya pendeta, skill itu penting. Modal itu penting, keuangan. Karena itu salah satu faktor pemicu orang jadi sukses dan berhasil. Modal, skill, pengalaman kerja. Saya ngerti. Tapi di atas segalanya Anda gak boleh lupa. Di atas segalanya kuasa doa Anda gak boleh lupa. Sebab waktu Anda berdoa itu menghadirkan kuasa Tuhan. Anda sedang mengalirkan kuasa Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu. Saya kasih gambar di situ pendek-pendek. Mungkin gak usah dibaca ayatnya, waktu gak cukup. Maunya pengen baca, tapi sudahlah saya terangkan saja. Ada gambar Abraham, ada gambar Ayub. Siapakah mereka? Diperkirakan, ditafsirkan oleh para ahli teologi yang mengatakan dua tokoh ini hampir sejaman mereka hidup. Ayub sama Abraham itu konglomerat loh. Abraham itu konglomerat pertama terkaya di dunia. Ayub itu konglomerat di negeri sebelah timur. Di negerinya dia terkaya bukan di kampungnya, di kotanya, enggak, di negeri sebelah timur. Anda tahu rahasianya apa? Ayub ini pagi-pagi, Ayub pasal 1 ayat 5, dia sudah bangun. Mengatur mezbah penyembah bagi Tuhan. Berdoa buat 10 anaknya. Orang tua itu begitu. Tampilkan gambarnya saja. Ya. Dia cuman berdoa tiap pagi untuk 10 anaknya. Orang tua itu begitu saudara ya. Siap korban untuk 10 anak. 10 anak macam-macam sifatnya. Ada yang nyakiti orang tua, ada yang suka bikin dosa. Tapi orang tua siap korban hati, siap korban untuk 10 anak. Ayub begitu. Pagi-pagi gelap kata Ayub 1 ayat 5. Dia udah berdoa siapkan mezbah korban bagi Tuhan. Doa untuk dirinya untuk 10 anaknya, itu Ayub. Hidup dalam doa. Kayak saudara pagi-pagi udah bangun. Itu rahasia Ayub diberkati. Nanti kemudian dia mulai cemas, khawatir dan seterusnya. Tapi kita bicara orang ini ditopang oleh doa. Orang yang bisnis, usaha, karir, pekerjaan ditopang sama doa. Anda akan lihat hasilnya berbeda. Anda akan lihat semuanya berubah. Karena Anda mengalirkan kuasa Tuhan dalam pekerjaanmu. Abraham sama. Kalau Anda baca dalam Kejadian 13 ayat 2 sampai 4. Abraham itu sibuk dengan bisnisnya. Dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Namanya kerja. Ke kota ini, ke kota ini. Lihat ayat ini. Catat saja gambarnya ini. Kejadian 13. Setiap tempat persinggahan di kota-kota itu. Dia bangun mezbah bagi Tuhan. Apa itu? Itu doa. Dia gak pernah tinggalkan doa. Artinya begini. Bisnisnya, pekerjaannya ditopang sama doa. Bisnis, pekerjaan, karir yang ditopang sama doa. Anda akan lihat berbeda hasilnya. Berbeda. Lihat Yabes. Orang Kristen gak percaya takdir. Alkitab gak ajarkan takdir. Walaupun di Alkitab ada istilah predestinasi. Destiny, kehidupan. Yeremia 29 ayat 11. Itu destiny, nasibnya orang Kristen. Allah merancangkan hari depan yang penuh harapan. Tapi ingat, hanya merancangkan.
melangkah mengalami itu tindakan iman kita. Mau taat gak, mau setia gak, mau dipimpin gak sama Tuhan. Tuhan kasih free will sama kita. Tapi rancangannya bukan kecelakaan, damai dan hari depan penuh harapan. Kita gak percaya takdir. Dunia ini sangat percaya takdir. Tapi menurut pemikiran saya, kepercayaan dunia akan takdir itu menakutkan loh. Masa orang berkata begini, ya memang kami udah ditakdirkan harus bercerai. Orang bercerai bilang takdir coba. Tuhan gak pernah takdirkan perceraian. Allah benci perceraian kalau Anda tahu. Makanya kalau ada yang dengar firman Allah ini, rencana kamu mau bercerai dalam nama Yesus, saya mau berkata batalkan perceraianmu. Sebab Tuhan benci perceraian. Kalau Tuhan benci, siapa yang bisa tolong saudara? Bela saudara dari Tuhan. Jangan ngimpi Tuhan berkati saudara. Jangan ngomong takdir, orang masuk penjara karena korupsi. Orang dengan berani berkata begini, ya memang saya jadi koruptor masuk penjara, udah takdir saya dari Tuhan. Tuhan gak pernah takdirkan kita jadi pencuri. Orang selingkuh, saya gak mau selingkuh, saya gak mau nyeleweng. Tapi memang Tuhan udah takdirkan saya nyeleweng begini. Mana Tuhan takdirkan begitu? Orang dunia dengan santainya, orang dunia dengan tenang mengatakan ini karena takdir. Bukan begitu saudara ya. Kita gak percaya takdir. Tapi lihat Yabes. Itu kalau kita ngomong takdir itu berubah loh. Doa itu mengubah nasib. Doa itu membalikkan keadaan. Sebab ketika kita berdoa, itu Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, tidak ada yang bisa lawan. Tidak ada bisa lawan. Makanya makin Anda banyak doa, makin luar biasa. Tuhan turun tangan. Makin banyak penyerahan, makin hebat saudara. Ngalami pertolongan Tuhan. Yabes itu orang yang miskin. Yabes itu orang yang nasibnya kasihan menderita. Tapi hidupnya masa depannya dibalikkan, diubahkan. Nama Yabes cuma 2 muncul di ayat ini. 1 Tawari pasal 4 di 2 ayat maksud saya. 9-10 di yang lain gak ada. Tapi Yabes itu bukan tokoh sentral, bukan tokoh terkenal. Doa Yabes luar biasa. Banyak buku menulisnya, seminar mengajarkannya. Hamba Tuhan banyak ngomongin doa Yabes. Yabes orang biasa, bukan sentral, bukan tokoh penting. Tapi doanya suka diajarkan. Doa itu membalikkan keadaan. Daniel, 4 raja berganti-ganti, penasihat raja tetap Daniel. Daniel tuh doanya gaya hidup, 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam dia berdoa. Baca di Daniel pasal 6 ayat 1, saudara foto itu, screenshot itu. Doa Daniel jadi gaya hidup. Saya berdoa, biarlah doa kita pun jadi gaya hidup. Orang kalau hidup dalam doa, berserah pada Tuhan, dia pasti kuat. Masalah gak akan menggoncang dia, karena dia ngerti masalah membuat kapasitas kita diperbesar.